Chapter 146. Bunglon Troupe 3. Dari langit, potongan-potongan obsidian dan beton menghujani. Koong, koong. Ketika pecahan-pecahan menara yang rusak menabrak tanah, getaran besar terdengar dan asap kotor naik. Haha. Dalam kekacauan ini, Chok Jungyong dan Jin Yohan tertawa pelan. Sebuah menara yang berdiri hanya 3 detik yang lalu sekarang dihancurkan. Di atas itu, hanya ada satu anak panah yang menyebabkan bencana ini. Keduanya tidak bisa lebih puas. Sepertinya kita membuat pilihan yang tepat. Lihat, aku sudah bilang, mataku tidak pernah salah. Mereka telah mencapai tujuan pertama mereka. Sekarang, itu terserah mereka. Chok Jungyong melengkapi gauntletnya dan Jin Yohan mengangkat tombaknya. Kemudian, mereka berjalan ke dalam kekacauan menara yang hancur. Jangan lupa, kami hanya membunuh eksekutif. Bos sedang menonton. Petik 2. Aku tahu. Oh, lihat, ada satu di sana. Petik 2. Chok Jungyong dengan cepat menemukan seseorang untuk dibunuh. Dia telah melompat turun dari gedung yang runtuh dan mendarat dengan ringan. Chok Jungyong tidak yakin siapa dia, tetapi firasatnya mengatakan kepadanya bahwa pria itu adalah seorang eksekutif. Chok Jungyong mengumpulkan kekuatan di sekitar kakinya. Otot-ototnya membesar, dan dia menembak ke depan. Huap. Ketika dia menendang tanah, sebuah kawah kecil muncul di tanah tempat dia berdiri. Lompatannya seperti tembakan meriam. Apa? Tertangkap kamu. Chok Jungyong meraih kepala pria itu dan membantingnya ke tanah. Tulang-tulang pria itu langsung patah ketika kepalanya dihancurkan oleh kekuatan tipis dari smash Chok Jungyong. Segera setelah pembunuhan pertamanya, Chok Jungyong mengangkat tubuhnya dan memancarkan pandangannya yang tajam. Dia seperti predator yang mencari mangsa. Tidak butuh waktu lama. Chok Jungyong menembak ke arah seseorang yang melarikan diri. Koong. Petik 2. Apakah kamu yakin kamu bukan binatang buas? Jin Yohan bergumam sambil menggelengkan kepalanya. Sementara itu, Chok Jungyong menyerang musuh lain. Dia benar-benar seperti ogre yang tangkas. Persetan, siapa dia? Pada saat itu, seorang pria berteriak memasuki telinga Jin Yohan. Jin Yohan menoleh ke arah suara, di mana ia melihat seorang pria Kaukasia di awal 30-an menunjuk jari-jarinya ke Chok Jungyong. Jin Yohan mengenali pria itu. Hatred N, eksekutif nomor 3, Slavan. Segera, Slavan juga menemukan Jin Yohan. Kemudian Jin Yohan tersenyum cerah ketika dia mengarahkan tombaknya ke Slavan. Kemudian, dia melesat ke depan. Sialan. Slavan mengambil pedang yang tergantung di pinggangnya. Pisau tajamnya bertemu dengan serangan tombak Jin Yohan yang tampaknya sederhana. Retak. Meskipun tampak seperti bentrokan ringan, hasilnya sangat berat sebelah. Tombak Jin Yohan menghancurkan tubuh dan pedang Slavan. Seketika berubah menjadi bobot 10 ton, Serpent Spear Jin Yohan telah menghancurkan Slavan dengan bobotnya saja. Saya dapat 1. Jin Yohan melaporkan sambil tersenyum. Saya menghubungi Khalifah segera setelah saya menyelesaikan tugas saya. Khalifah muncul dengan cepat dan membuat portal, dan saya kembali ke persembunyian Chameleon Troupe. Tempat persembunyiannya tampak jauh berbeda dari ketika saya pertama kali tiba. Tentu saja, hanya 2 minggu telah berlalu sejak saya memulai proses renovasi, jadi saya bahkan tidak selesai dengan 10% dari proyek. Namun, fakta bahwa gua itu dipisahkan menjadi kamar membuatnya jauh lebih baik. Sederhananya, saya mengubah gua menjadi struktur seperti kubah dengan lobi pusat. Kubah itu kemudian memiliki pintu yang mengarah ke ruang masing-masing anggota, bengkel, laboratorium penelitian, dan lainnya. Saya kembali. Kerja bagus. Bos sedang duduk di sofa satu-satunya di lobi. Kamu melakukannya dengan baik. Anggota lainnya akan mengurus sisanya. Petik 2. Bos tersenyum ketika dia berbicara, dan aku balas tersenyum. Kemudian, bos tiba-tiba membuat gerakan mengusir dengan tangannya. Sekarang, bergeraklah. Maaf. Di belakang saya, video drone sedang diproyeksikan. Di dalam, Jin Yohan dan Chok Jungyong berada di tengah pertempuran. Ah iya. Rasanya tidak enak duduk di sebelah bos, jadi saya pergi ke belakang sofa. Kepala bos tepat di depanku. Petik 2. Melihat dari kejauhan, saya perhatikan bahwa rambut bos cukup acak-acakan. Ada beberapa perpecahan runcing juga. Dorongan yang tak tertahankan muncul di hati saya. Itu adalah efek samping dari Aether's Aesthetic Grid. Bos, apa kamu ingin aku sedikit menyisir rambutmu? Bos memiringkan kepalanya dan berbalik. Rambut. Iya nih. Tidak. Ini akan terasa enak. Saya baik-baik saja. Tapi saya tidak. Saya mengubah Aether menjadi sisir dan menarik rambut panjang bos ke belakang. Sebelum dia bisa menolak, saya menyisir rambutnya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku tidak butuh ini ya. Bos berhenti berbicara dan bersenandung riang. Dia seharusnya merasakan kenikmatan yang sulit untuk ditolak. Tidak hanya sisir Aether yang 100 kali lebih baik daripada kebanyakan sisir, tetapi hadiah keluasan saya membuat saya tahu persis bagaimana saya harus menggerakkan tangan saya untuk membuatnya merasa baik. Petik 2. Bos bersenandung puas. Aku tersenyum. Segera,
Bos benar-benar santai dan menggerakkan kelopak matanya setiap kali dia merasakan kenikmatan yang kuat. Setelah menyisir rambutnya selama sekitar 5 menit, saya mengikatnya menjadi ekor kuda. Sana. Petik 2. Bos membuka matanya. Dia menatapku agak tidak puas, lalu mengeluarkan batuk kering. Kuhum, kamu tidak perlu melakukan ini untuk menunjukkan kesetiaanmu padaku. Tidak, aku melakukan ini karena aku mau. Petik 2. Bos membelai rambutnya diam-diam. Rambut apa ini? Oh, kupikir kau terlihat bagus di dalamnya. Apakah Anda membutuhkan cermin? Petik 2. Tidak. Mengenal bos, saya masih membentuk cermin dengan aeter. Dengan hati-hati bos memandangi dirinya sendiri di cermin, memalingkan kepalanya ke sana-sini, dan menatap kuncir kudanya yang seolah-olah menarik. Kemudian, dia tiba-tiba memutar kepalanya. Oh, magang kecil, kapan kamu akan secara resmi memasuki Geronimo Mercenary? Oh, benar. Untuk penyamaran saya meminta untuk menjadi anggota Geronimo Mercenary. Alasan resmi bagiku untuk keluar dari Cube adalah menjadi tentara bayaran. Plus, melakukan misi sebagai anggota Mercenary Geronimo pasti akan membantu saya mendapatkan SP juga. Mari kita atur tanggal ke Maret tahun depan. Baiklah, aku akan memberitahu Jain. Terima kasih. Segera, Fenrir akan bergabung dengan Geronimo. Dia akan menjadi penembak, dan spesialisasinya adalah pembunuhan jin dan pembantaian monster. Ada lagi yang lain, Jain pasti akan membereskannya. Organisasi internasional yang bertanggung jawab atas urusan pahlawan, Asosiasi Pahlawan. Menara Pahlawan, markas besar mereka yang berlokasi di Gwanghwamun, Seoul, adalah bangunan tertinggi di dunia dengan ketinggian 900 meter. Ruang pertemuan kuil keadilan. Asosiasi Pahlawan, yang disebut sebagai dasar peradaban manusia modern, dipisahkan menjadi 15 departemen. Di antara mereka, yang ditugaskan dengan tugas paling berbahaya dan penting adalah kuil keadilan. Aku di sini, ya ampun. Secara alami, hanya anggota asosiasi yang paling elit yang dapat menjadi anggota. Hari ini, pertemuan meja bundar direncanakan untuk grup. Di mana semua orang. Aileen, salah satu anggota kuil keadilan, menggerutu dengan tangan bersedekap. Tidak ada yang bisa menyalahkannya. Bahkan pada pertemuan meja bundar, hanya 4 anggota lainnya yang muncul. 8 lainnya sibuk dengan misi mereka sendiri. Selamat pagi, Aileen Si. Yi Yongha yang berusia 31 tahun menyambut Aileen. Dia adalah pahlawan tingkat tinggi yang juga anggota termuda dari grup. Selamat pagi. Di mana semua orang? Apakah kamu tidak mendengar apa yang terjadi di Asia Barat Daya? Mereka sibuk berlarian dan memadamkan api. Petik 2. Ketua, Park Han-ho, menenangkan Aileen dengan ekspresi lelah. Tapi bukankah seharusnya mereka setidaknya menghadiri pertemuan itu? Beri mereka istirahat. Mereka akan diberi tahu tentang apa yang kita bicarakan. Petik 2. Mereka tinggal di Seoul. Juga, mengapa mereka tidak mengirim saya ke sana? Saya hanya perlu seminggu untuk menyelesaikan semuanya. Petik 2. Aileen punya banyak keluhan. Dia tidak senang dengan apa yang dia lakukan sebagai pahlawan. Dalam insiden yang cukup berbahaya, dia dicegah, diberitahu bahwa asosiasi pahlawan membutuhkan kartu truf. Dalam situasi yang tidak terlalu berbahaya, dia diasingkan, diberitahu bahwa guillotine tidak boleh digunakan untuk memenggal seekor ayam. Meskipun semua orang setuju bahwa dia adalah salah satu anggota terkuat dari asosiasi pahlawan, dia hanya dikerahkan 5 kali dalam 5 tahun terakhir. Seperti yang selalu kami katakan, kamu adalah senjata pamungkas kami. Tunggu, Aileen, apakah kamu semakin tinggi? Petik 2. Park Han-ho mencoba menenangkan Aileen dengan ucapan manisnya. Petik 2. Kamu melakukan ini lagi. Saya 31 tahun sekarang, Anda tahu. Petik 2. Tidak, aku tidak mengada-ada. Mungkin tulangmu jadi lebih panjang. Petik 2. T. Bones. Mungkin. T. Tidak. Petik 2. Park Han-ho tegang karena gugup. Jadi akhirnya hari itu tiba, di mana memberitahunya bahwa ia menjadi lebih tinggi tidak berhasil. Mungkin karena sudah pagi. Anda tahu, mereka mengatakan Anda lebih tinggi 2-3 cm di pagi hari gelombang. Namun, ekspresi Aileen jujur. Bibirnya yang gemetaran menyatakan kepada dunia bahwa dia sangat senang saat ini. Tidak, kupikir tulangmu benar-benar menjadi lebih panjang. Bukankah Anda mengatakan Anda berhenti mengenakan sepatu hak tinggi baru-baru ini? Mungkin itu sebabnya. Petik 2. Apakah kamu pikir aku bodoh? Haha, aku cukup yakin kamu benar-benar melakukannya, jadi periksa dulu nanti. Jelas terlihat tenang, Aileen duduk tanpa mengeluh. Sekarang, mari kita mulai rapat. Iya nih. Mendengar teriakan antusias Yi Yongha, pahlawan keempat di ruangan itu, Nicholas, terbangun dari tidurnya. Gelombang. Kenapa kamu selalu tidur? Aileen berseru dengan kecewa, tetapi Nicholas hanya tertawa santai. Mungkin itu sebabnya aku tinggi. Petik 2. Aileen menggertakkan giginya tanpa menjawab. Sekarang, tenanglah. Kemarin, sekitar pukul 8 malam, insiden teror serentak pecah di Pandemonium.
Petik 2. Gambar holografik terangkat dari meja bundar, memperlihatkan bangunan dan mayat yang hancur. Seperti yang Anda lihat, seluruh menara dihancurkan, dan tempat persembunyian dihancurkan. Bukankah bagus kalau mereka bertarung di antara mereka sendiri? Tidak. Park Han-ho menggelengkan kepalanya mendengar kata-kata Aileen. Kemudian, dia memutar video yang diambil semalam di Pandemonium. Soong. Sebuah panah terbang melintasi langit seperti bintang jatuh. Kekuatan panah yang tipis melengkungkan atmosfer yang dilaluinya. Koang. Satu tembakan. Satu tembakan melenyapkan sebuah menara. Yi Yonghan menjatuhkan rahangnya dengan kagum, dan Nicholas sedikit melebarkan matanya. Wow, gelombang luar biasa, gelombang luar biasa, gelombang. Aileen bertepuk tangan. Namun, dia jelas-jelas bersikap sarkastik. Jika itu adalah Aileen, dia bisa melenyapkan bangunan bahkan dengan mata tertutup. Ini bukan hal yang penting. Lihatlah foto ini. Di dalam gambar yang ditunjukkan oleh Park Sang-ho, seorang pria berdiri di atas menara jam Pandemonium. Petik 2. Apakah dia seorang pembunuh? Pria itu berpakaian hitam, mengenakan jubah berkerudung yang menyerupai Raja Wali dan topeng yang menutupi mulutnya. Di tangannya ada busur hitam elegan. Sepertinya dia anggota baru, grup itu. Wajah Aileen menegang. Bahkan asosiasi pahlawan hanya tahu kelompok misterius ini sebagai kelompok itu. Park Sang-ho, ketua kuil kehakiman, telah mengejar mereka sejak dia berusia 20 tahun, dan bahkan Aileen memiliki sejarah bersama mereka. Anggota baru. Iya, kamu pernah melihat ini sebelumnya, kan? Park Han-ho memasang foto lain. Simbol hitam terukir di tanah. Aileen memang tahu apa simbol lotus ini. Petik 2. Ya, 7 tahun yang lalu. Tapi saya pikir mereka bukan orang yang sama. Petik 2. Orang yang Aileen temui saat itu bukanlah seseorang yang menggunakan busur. Itu sebabnya dia anggota baru. Klik. Aileen tiba-tiba menjentikkan jarinya. Oke, serahkan investigasi kepadaku. Saya akan melihat mereka. Petik 2. Tidak, Anda tidak perlu melakukannya sendiri. Petik 2. Tidak, aku harus. Kami menggambar terakhir kali kami bertarung. Petik 2. Apa? Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Sekitar 8 hingga 9 tahun yang lalu. Petik 2. Apa? Park Han-ho menekan dahinya dan menghela nafas. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa sampai sekarang? Yah, sepertinya dia orang yang berbeda. Petik 2. Bahkan jika dia bukan orang yang sama, jika dia adalah pengganti yang lama, dia harus sama kuatnya, kan? Aileen menyeringai dan berbicara dengan kekuatan sihir yang tertanam dalam suaranya. Jadi beri aku file-file itu. Petik 2. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggunakannya pada saya? Lengan Park Han-ho digerakkan oleh Spirit Speech Aileen. Park Han-ho tidak menentangnya. Dia bisa jika dia mau, tetapi itu hanya akan membuat segalanya lebih melelahkan. Terima kasih gelombang. Terserah. Tunggu, kemana kamu pergi? Pertemuan belum berakhir. Petik 2. Begitu dia mendapatkan apa yang diinginkannya, Aileen bergegas keluar dari ruang rapat, bersiul. Dalam sekejap mata, Julie muncul. Di bawah terik matahari, musim semi lama menguap. Kicauan, kicauan. Burung-burung berkicau, dan langit yang cerah serta angin sepoi-sepoi menandakan dimulainya musim panas. Kyub baru saja menyelesaikan semester pertamanya, dan taruna penuh energi berkat final yang berakhir. Banyak hal telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, sebagian besar eksekutif Kyub ditekan untuk mengundurkan diri setelah insiden invasi Jin sebelumnya, dan beberapa bahkan diadili. Kedua, pahlawan aktif mulai melakukan patroli Kyub sebagai bagian dari langkah peningkatan keamanannya, dan ujian tengah semester dihapuskan, hanya menyisakan penilaian karakter dan ujian akhir untuk menentukan peringkat kadet. Ding! Kedai kopi Kyub yang paling populer, Angel in Earth. Chae Nayun memasuki kedai kopi ini dan melihat sekeliling. Yo, Chae Nayun gelombang. Sebuah suara yang dikenalnya memanggilnya. Itu Yi Yonghan. Chae Nayun mendekatinya tanpa berpikir tetapi menyadari di tengah jalan bahwa ada hadiah anggota yang tidak biasa. Kim Suho, Yi Yonghan, Yo Yonha, dan Rahel. Rahel. Untuk saat ini, Chae Nayun duduk. Bagaimana dengan ujianmu? Yi Yonghan bertanya. Begitu-begitu. Menjawab dengan setengah hati, Chae Nayun menatap Rahel dengan lekat-lekat. Rahel duduk di sebelah Yo Yonha. Chae Nayun tidak bisa mengerti mengapa. Petik 2. Oh, kita di kelas yang sama. Kami menjadi dekat ketika berbicara tentang guild kami. Petik 2. Yo Yonha memperhatikan tatapan penasaran Chae Nayun dan menjelaskan. Iya. Rahel tersenyum dan mengangguk. Saya melihat. Chae Nayun menyeruput kopi di depannya tanpa banyak bicara. Mengendus. Lalu tiba-tiba, Yi Yonghan mulai menghirup udara. Aku mencium sesuatu yang aneh. Chae Nayun, apakah Anda? Apa? Chae Nayun memelototi Yi Yonghan dengan ganas. Menghadapi niat membunuh, Yi Yonghan tidak melanjutkan hukumannya. Tidak ada. Kamu lebih baik tidak main-main denganku. Oh benar. Chae Nayun meletakkan cangkir kopi dan berbicara. Aku akan ke Gunung Baekdu saat istirahat.
Apakah Anda ingin ikut dengan saya, Kim Suho? Petik 2. Petik 2. Kim Suho membelalakkan matanya. Itu cukup mendadak. Shin Jonghak juga ikut. Ah, tidak, Suho tidak bisa pergi. Yi Yonghan dengan berani memotong. Suho memiliki sedikit sesuatu yang terjadi dengan orang itu. Dia harus menghabiskan waktu bersamanya. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Kim Suho dengan cepat menutupi mulut Yi Yonghan yang terkekeh. Namun, Chae Nayun hanya menatap mereka tanpa emosi. Merasa canggung, Yi Yonghan dan Kim Suho menggaruk leher mereka. Apa? Bersenang-senang. Petik 2. Begitu, kamu datang atau tidak? Saya. Kim Suho ragu-ragu. Yun Sengah telah memanggilnya minggu lalu, dan mereka sudah sering berbicara sejak itu. Jika aku bisa, maka aku akan melakukannya. Ini peluang bagus. Petik 2. Oke bagus. Hanya itu yang harus dikatakan Chae Nayun. Dia meneguk kopi dan menembak. Yo Yonha dengan cepat menahannya. Apakah kamu sudah pergi, Nayun? Iya, aku ada janji tanding dengan beberapa pria bernama Yohei. Sampai jumpa. Chae Nayun dengan cepat menolak gerakan Yo Yonha dan pergi. Kamu harus tinggal sedikit lebih. Sambil bergumam dengan lembut, Yo Yonha menyaksikan Chae Nayun pergi dengan sedih. Tiriring gelombang. Pada saat itu, dia menerima pesan. Tatapan Yo Yonha jatuh di arlojinya. Magang Geronimo akan menjadi anggota resmi mereka pada bulan Maret. Petik 2. Oh. Itu berita menarik. Ketika Yo Yonha mematikan arlojinya dan melihat ke atas, dia melihat Rahel membaca teks di jam tangannya. Oh. Kemudian, sama seperti Yo Yonha, dia berseru dengan minat dan mengangkat kepalanya.